Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Rizky Firmansyah dari kelas F4511 dengan NIM 1301210233 akan mempresentasikan mengenai infografis manajemen proyek TIK. Pertama-tama, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu adalah pengaturan dan pengawasan proyek dalam domain teknologi informasi, dengan fokus utamanya adalah pada penerapan pengetahuan, keterampilan, metodologi, dan teknik khusus untuk mencapai tujuan proyek yang spesifik dan terukur. Ini juga termasuk pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem serta infrastruktur TI. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik manajemen proyek TIK adalah yaitu sementara, produk atau jasa yang dihasilkan unik, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area, penuh dengan ketidakpastian, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin, memerlukan perencanaan, mempunyai objektif atau tujuan, dan sumber dayanya yang terbatas. Lalu ada jenis organisasi dalam manajemen proyek TIK. Yang pertama ada fungsional, yaitu anggota stafnya dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Lalu yang kedua ada projectize, di mana staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Lalu ada matriks yang terbagi menjadi 3. Pertama, weak matrix, PM atau project manager berperan sebagai koordinator dalam organisasi fungsional dan juga mengelola anggaran proyek. Lalu ada balance matrix, di mana PM memiliki pengetahuan tentang kebutuhan proyek tanpa wewenang penuh atau pengelolaan anggaran. Dan yang terakhir ada strong matrix, di mana PM memiliki wewenang penuh seperti dalam organisasi projectize dengan staf administrasi proyek yang bekerja penuh waktu. Lalu selanjutnya ada proses manajemen proyek. Pertama-tama ada proses initiating atau proses inisiasi, inisiasi di mana proses ini memberikan gambaran global suatu proyek yang bertujuan untuk menunjukkan atau menetapkan manajer proyek, menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi stakeholder, menentukan kriteria keberhasilan proyek, menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan sumber daya, asumsi, dan batasan proyek. Lalu dari proses inisiasi akan pergi ke proses perencanaan atau planning, yaitu deskripsi detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi yang bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan dana yang dibutuhkan proyek, menentukan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, dan lainnya. Lalu ada proses eksekusi atau executing atau juga pelaksanaan, yaitu tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan. Bertujuan untuk merealisasikan perencanaan proyek, mengkoordinasikan kinerja tim proyek, dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan merealisasikan perubahan perencanaan proyek. Lalu dari eksekusi ada proses pengontrolan, yaitu mengontrol di setiap langkah pelaksanaan proyek, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan dan juga mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Dari proses controlling ini bisa kembali ke proses eksekusi atau kembali ke proses perencanaan atau planning. Dari controlling selanjutnya ada proses penutupan atau closing, yaitu memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Bertujuan untuk mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal dan mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.